akan mempresentasikan video uji coba pembelajaran mata pelajaran teks halaman untuk kelas 9. Sebagai bahan penyelesaian tugas Hito dengan dosen pengampu Husnul Fatimah. Untuk video lengkapnya cek di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Sebelum mulai pelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau kelas bisa dibikin makanannya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu akan absensi lebih dahulu. Ada yang sudah berangkat hari ini? Ada Siapa? Lita ada Jihan, Jihan, ada Ayunda, Ania, Sulika. Masih di rumah ya, nggak tahu mana. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks halaman. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan kegiatan, kompetensi awal dan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu. Pertama, kegiatan dari di sini kita akan melakukan kegiatan yang pertama diskusi, yang kedua kajian kelompok, dan yang ketiga penyusunan atau evaluasi. Evaluasi nanti akan berbentuk soal yang akan dibagikan. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal yang akan kita capai yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi informasi geografik atau ujian dari teks halaman, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya dan juga atau dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks halaman berupa lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya dan lain-lain. Kemudian kedua, setelah mengaktifasi pembelajaran dan model blended learning, peserta didik diharapkan mampu membuka, mengidentifikasi, menjelaskan, dan menemukan informasi berupa kritik, tambahan, dan ujian dari teks halaman yang benar atau dibaca serta memenuhi nilai review, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Kita akan mempelajari teks halaman. Yang pertama, pengertian dari teks halaman. Menurut KBBI, halaman adalah samsat terhadap ucapan, kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh baca indera atau bayangan dalam makanan. Kalian tentunya pasti pernah kan menanggapi teman kalian, keluarga ataupun saudara kalian. Contohnya seperti pakaian bagus, bajumu berantakan, itu sudah termasuk dari tanggapan. Kemudian pengertian dari teks halaman sendiri ada yang membacakan. menurut KBBI tanggapan teks tanggapan adalah teks yang dapat berupa komentar, evaluasi, kritik, ujian, hubungan, atau penolakan terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamatan seseorang. Jadi dari teks halaman itu pasti antara satu orang dan satu yang lainnya berbeda, tapi ada juga yang sama. Kemudian tanggapan. Dalam teks halaman itu terdapat 3 kunci, yaitu ujian, kritikan, dan tambahan. Yang pertama ada ujian, yang membacakan ujian. Ujian pernyataan menguji tentang kelebihan atau keunggulan satu yang ditanggapi. Kritikan tidak Kritikan apa yang disampaikan dengan pertimbangan baik atau buruk terhadap sesuatu yang belum ditanggapi. Jadi kritikan itu kebalikan dari ujian. Kalau ujian itu sesuatu yang
waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini linknya nggak bisa di copy. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis dari kelompok berapa hari ini? Pak, 5. Kelompok 4. Berdasarkan analisis dari kelompok 4, informasi ini Candi Borobudur merupakan salah satu yang termasuk tujuh keajaiban dunia. Candi Borobudur dibangun pada abad 9 di bawah dinasti Sailendra Kerajaan Mataram, terletak di Magelang, Jawa Tengah. Tingginya 46 meter, terdiri dari 8 tingkat, 5 tingkat berbentuk persegi berhias ukiran dan patung Buddha di relief. 3 tingkat di atas berbentuk stupa berbentuk lonceng. Bagian paling atas seluruhnya dimahkotai stupa besar. Simpulannya, Candi Borobudur merupakan salah satu tujuh keajaiban dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Tinggi candi ini 46 meter yang terdiri dari 8 tingkat. Puncak candi harus ditempuh melalui jalan dan tangga sepanjang 4,8 km. Ujiannya, informasi yang disajikan sangat akurat, kritisnya kurang dicerahkan pada videonya. Sekian dan terima kasih.
Borobudur merupakan candi Buddha. Borobudur dibangun pada abad ke-9 di bawah dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur terkenal di seluruh dunia. Dibangun di atas bukit dan dengan tinggi 46 meter, terdiri dari 48 tingkat. Candi Borobudur termasuk 7 keajaiban dunia. Kesimpulan, Candi Borobudur merupakan candi Buddha dibangun pada abad ke-9, letaknya di Magelang, Jawa Tengah, terkenal di seluruh dunia dan termasuk 7 keajaiban dunia. Ujian pada video tersebut informatif, penyampaiannya cukup jelas, kritik, monoton, dan kurangnya animasi atau gambar. Terima kasih. Hasil analisis kelompok 3. Informasi inti, Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha. Candi dibangun pada abad ke-9. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan dipengaruhi oleh arsitektur dari India. Candi Borobudur terdiri dari 8 tingkat. Di setiap tingkatan terdapat stupa berbentuk lonceng. Di bagian paling atas seluruhnya dimahkotai oleh stupa besar di bagian tengah pada lingkaran atas. Candi Borobudur merupakan 7 keajaiban dunia. Simpulan, Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 di bawah dinasti Sailendra. Terletak di Magelang, Jawa Tengah dengan 8 tingkatan dan termasuk 7 keajaiban dunia. Tanggapan dari video ujian, bahasa yang digunakan bisa dipahami, penjelasannya jelas, kritik kurang bervariasi dan kurang menarik. Sekian dari saya. Hasil dari kelompok kami, informasi inti, Candi Borobudur dibangun abad ke-9 oleh dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur terletak di Magelang. Pembangunan candi dipengaruhi oleh arsitek Buddha dari India. Dibangun di atas bukit dengan tinggi 46 meter dan jalan ditempuh dengan tangga sepanjang 48 km. Desain Borobudur melambangkan struktur alam semesta dalam kosmologi Buddha. Simpulan, Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram kuno, dan terletak di Magelang. Pembangunan candi dipengaruhi oleh arsitektur Buddha dari India. Dibangun di atas bukit dengan tinggi 46 meter atau 8 tingkat. Jalan menuju puncak candi ditempuh dengan jalan dan tangga sepanjang 48 km. Desain Borobudur melambangkan struktur alam semesta dalam kosmologi Buddha. Ujian, videonya bagus karena memuat informasi yang jelas dan akurat, serta kita dapat memperoleh pengetahuan baru. Kritiknya, animasinya kurang menarik sehingga membuat penonton merasa bosan. Tadi kan kita sudah lakukan diskusi, tentunya hasil dari kelompok 1 dananya kan berbeda. Nanti bisa ditambahkan informasinya kalau ada yang masih kurang dari kelompok lain. Baik, Bu. Terus ibu ada soal sebagai bahan evaluasi, nanti dikerjakan langsung di buku.
Ada saran, ada kritikan, ada pujian, dan itu tuh kayak mencakup ke semua orang itu loh. Jadi kayak semua orang nggak memberikan pendapat mengenai kritikan, pujian, dan memberikan saran untuk jadi lebih apa kayak buat perbaikan gitu. Ya, betul. Jadi teks tanggapan itu teks yang di dalamnya berupa komentar, baik kritik, pujian ataupun tambahan. Lalu di dalam teks tanggapan itu kan ada 3 kunci, yaitu kritik, tambahan, dan pujian. Ada yang masih ingat atau menyebutkan kritik itu apa? Kritik itu berarti hal-hal yang masih kurang dalam sebuah Ya, berarti kalau kritik itu termasuk tanggapan yang baik atau yang buruk? buruk, nggak buruk sih bu, kayak kurang aja gitu. Berarti kalau kritik itu tanggapan yang kurang, kalau pujian itu persetujuan dari seseorang ya. Terus untuk tambahan ada yang bisa dilakukan atau tambahan? Itu kan menyatakan ketidaksetujuan atau menolak dalam suatu pendapat atau pernyataan. Ya, tapi melalui persetujuan ya, dari orang lain. Karena waktunya sudah habis, kita tutup